Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalkan nama saya Muhammad Rizal Setiawan dari kelas B Indralaya, NIM 0606 1282530054. Pada video kali ini saya akan menampilkan cara mengajar saya yang saya tulis melalui RPP. Oke, baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan melanjutkan materi. Minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang lari jarak pendek. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang lari jarak menengah. Untuk tujuan pembelajaran pada kita hari ini yaitu untuk menunjukkan sikap sportif, menunjukkan sikap disiplin selama mengikuti pembelajaran, menyebutkan pengertian lari jarak menengah dengan benar, menyebutkan teknik dasar lari jarak menengah, bisa mempraktikkan gerakan dasar lari jarak menengah. Langsung saja kita ke materi. Pengertian lari jarak menengah. Pasti ada anak-anak yang sudah mengerti tentang lari jarak menengah dan sudah ada yang belum mengerti tentang lari jarak menengah. Ini Bapak jelasin biar semuanya tahu ya. Lari jarak menengah adalah salah satu nomor dalam cabang olahraga atletik yang dilakukan dengan berlari pada jarak tertentu dengan kecepatan yang stabil. Lari jarak menengah membutuhkan kombinasi antara kecepatan, daya tahan, dan pengaturan napas agar pelari dapat mencapai garis finish dengan baik tanpa kelelahan terlalu cepat. Selanjutnya itu macam-macam lari jarak menengah. Dalam atletik lari jarak menengah ada dua nomor bidang dalam lari jarak menengah, yaitu lari 800 meter, lari dengan jarak 2 putaran lapangan atletik 400 meter. Lari ini membutuhkan kecepatan dan daya tahan tubuh yang baik. Lari 1500 meter, lari dengan jarak sedikit 3,5 putaran dengan lapangan atletik. Pelari harus mampu menjaga kecepatan dan stamina hingga akhir. Oke. Selanjutnya adalah kita akan mempelajari tentang teknik-teknik dasar lari jarak menengah. Yang pertama itu teknik start, yang kedua posisi badan kita saat dalam berlari, yang ketiga gerakan kaki, yang keempat ayunan lengan, yang kelima pengaturan napas, yang keenam teknik saat mendekati garis finish. Oke, kita akan menjelaskan materinya satu persatu. Bapak akan jelaskan teknik-tekniknya. Yang pertama itu teknik start. Start yang digunakan dalam lari jarak menengah yaitu adalah start berdiri. Langkah-langkah dalam melakukan start berdiri adalah salah satu kaki berada di depan dan kaki lainnya di belakang. Yang kedua, badan sedikit condong ke depan. Kedua tangan berada di samping badan dan siap untuk berlari. Saat apa-apa ya, pelari langsung mulai berlari dengan langkah yang teratur. Seperti yang terdapat pada gambar yang Bapak kasih. Seperti itu melakukan lari jarak, melakukan teknik start berdiri. Selanjutnya yaitu adalah teknik dalam posisi badan saat berlari. Yang pertama itu badan condong sedikit ke depan untuk menjaga keseimbangan, kepala tetap tegak dan tidak menunduk, pandangan fokus ke arah depan lintasan, dan bahu dalam keadaan rileks dan tidak kaku, badan tidak terlalu miring ke kanan atau ke kiri. Selanjutnya yaitu gerakan lengan dalam berlari jarak menengah, yaitu kedua lengan diayunkan ke depan dan ke belakang mengikuti irama langkah kaki. Siku ditekuk kurang lebih dari 90 derajat. Telapak tangan dalam keadaan rileks, tidak mengepal terlalu keras. Yang keempat, ayunan lengan tidak menyilang ke depan dada dan tidak melebar ke samping. Seperti ini. Ataupun seperti ini. Oke. Selanjutnya itulah gerakan kaki. Kaki diangkat secara bergantian dengan langkah yang teratur. Yang kedua, telapak kaki mendarat pada bagian tengah atau ujung depan kaki, tidak tumit terlebih dahulu. Yang ketiga, lutut diangkat secukupnya agar langkah menjadi ringan. Yang keempat, tolakan kaki dilakukan dengan kuat tetapi tetap santai. Yang kelima, langkah kaki disesuaikan dengan jarak tempuh agar tidak cepat lelah. Oke, ini pernapasan agar kita lebih stabil dalam kita lari jarak menengah karena itu melatih daya tahan tubuh kita. Yang pertama itu kita harus melakukan pernapasan dilakukan secara teratur melalui hidung dan mulut dan menggunakan pernapasan perut dan menggunakan pernapasan dada. Yang kedua, tarik napas dalam-dalam lalu hembuskan secara perlahan. Yang ketiga, mengatur napas dengan pola langkah seperti 2 langkah tarik napas dan 2 langkah buang napas, atau 3 langkah tarik napas dan 3 langkah buang napas. Yang keempat, peserta didik tidak menahan napas agar tidak cepat lelah. Yang terakhir adalah tahap finish. Saat kita mendekati garis finish, peserta didik tetap menjaga kecepatan larinya. Badan sedikit dicondongkan ke depan ketika melewati garis finish.
Tidak berhenti secara mendadak setelah finish, tetapi tetap berjalan perlahan untuk pendinginan, biar tidak terjadi kram ataupun cedera. Inilah game yang akan Bapak mainkan minggu depan agar anak-anak lebih mengerti tentang lari jarak menengah. Yang game pertama yang Bapak akan mainkan adalah lari kejar target 100 meter. Itu siswa dibagi berpasangan dan diingatkan untuk lari dengan tempo sedang, menjaga keselamatan serta bersikap sportif. Peserta siswa diberitahukan untuk berlari dengan sedang, tidak boleh sprint ataupun tidak boleh terlalu cepat dalam berlari. Yang kedua, setelah ababa fluid, peserta didik A berlari lebih dulu menuju garis finish. Lalu 10 detik kemudian peserta didik B berlari mengejar. Jika B berhasil menyentuh A sebelum finish, A melakukan 5 kali skor ringan. Jika tidak, maka B yang melakukannya. Kegiatan dilakukan secara bergantian. Ketiga, guru mengamati teknik lari, pengaturan tempo, dan sikap peserta didik. Kemudian memberikan umpan balik serta refleksi singkat tentang manfaat lari jarak menengah dan pengaturan pernapasannya. Seperti yang terdapat pada gambar ini, gambar dalam game lari kejar target 100 meter. Oke, untuk game kedua untuk minggu depan kita akan mainkan yaitu lari berpasangan berirama. Siswa dibagi menjadi kelompok kecil yang terdiri dari 2 orang. Setiap pasangan berdiri di garis start. Peserta didik berlari bersama dengan kecepatan sedang, bukan sprint. 4. Setiap pasangan harus menjaga irama langkah yang sama, mengatur pernapasan secara teratur, tetap berdampingan selama berlari. Yang kelima, jika pasangan terpisah harus menyesuaikan kembali. Kegiatan dilakukan dengan jarak 100 sampai 200 meter dan diulang 2 sampai 3 kali. Guru mengamati dan menilai teknik kekompakan dan sikap siswa. Baik, mungkin segitu saja penjelasan untuk Bapak hari ini. Minggu depan kita akan melakukan praktik dari game tersebut. Oke, sampai ketemu minggu depan anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.